Baik, mohon izin Uda Uni dan rekan-rekan, mungkin langsung saja untuk kami kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai praktek, di mana kelompok 2 itu temanya membahas tentang PT Wilmar Indonesia. Di sini kami beranggotakan yang pertama Cindy Wahyuri nanti dan Lydia Permata Lestari. Baik, untuk pemaparan yang pertama, kita lihat pemenuhan regulasi ataupun standar terkait dari pengelolaan kualitas udara di PT Wilmar Nabati Indonesia. Nah, di sini kita lihat apa saja landasan-landasan hukum atau dokumen persetujuan teknis yang sudah dirujuk. Yang pertama kita lihat pada PP nomor 22 tahun 2021, di mana dia di sini mengatur bagaimana penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan juga kita lihat pada lampiran ke-7, PP ini juga menetapkan bagaimana baku mutu udara ambien, baik parameter dari SO2, NO2, TSP, PM10, CO, O3, dan juga PB. Kemudian hasil uji dari dokumen tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi dari emisi itu masih di bawah BMU dan artinya di sini sudah eh, memenuhi dan kepatuhan sudah tercapai. Kemudian yang kedua, untuk Permen LHK nomor 5 tahun 2021, di sini menjelaskan bahwa mengatur tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Kemudian untuk dokumen Pertek ini sendiri merupakan implementasi langsung dari aturan khususnya pada lampiran 10 yang membahas bagaimana cara penapisan mandiri dari emisi sumber yang tidak bergerak. Kemudian selanjutnya kita lihat dari Pergub Jatim nomor 10 2009, di sini juga membahas bagaimana penetapan baku mutu emisi sumber yang tidak bergerak bagi provinsi tersebut Jawa Timur. Kemudian parameter-parameternya ada partikulat, SO2, NO2 dan juga CO. Kemudian emisi dari PT Wilmar tersebut dari boiler, turbin dan juga genset itu masih sesuai dengan baku mutu provinsi. Dan kita lihat lagi di Permen LH nomor 7 2007, di sini membahas tentang baku mutu emisi ketel uap atau boiler yang berbahan bakar minyak dan juga batu bara. Karena boiler di PT Wilmar sendiri dia telah memasang sebuah alat elektrostatik precipitator atau disebut juga dengan ESP. Nah, sehingga partikulatnya di bawah ambang batas. Kemudian kita lihat Kepmen LH nomor 48 90, tahun 99 ini membahas tentang baku mutu tingkat kebisingan, di mana dokumen ini memuat pemantauan kebisingan di sekitar pabrik dan hasilnya juga di bawah ambang batas itu kecil dari 85 dB untuk industri. Selanjutnya kita lihat di Permen LH nomor 13 tahun 2009, Permen LH nomor 2007 juga membahas baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk berbagai jenis industri, khususnya di PT Wilmar. Di sini dia wajib memastikan bahwa setiap cerobong-cerobongnya tersebut tidak melampaui dari batas ambang yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketujuh kita lihat pada Perda Kabupaten Gresik nomor 8 tahun 2011 itu tentang RT RW 2010 sampai 2030. Di sini juga membahas memastikan lokasi industri sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak menyalahi tata ruang. Kemudian kita lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 22 garis miring Men LHK garis miring Setjen garis miring Kum garis miring 1 garis miring 2 tahun 2018. Di sini membahas tentang norma, membahas tentang standar prosedur dan juga kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Dan di sini juga dijabarkan lebih lanjut mengenai bagaimana tata cara perizinan bidang pembuangan emisi yang terintegrasi melalui pelayanan perizinan dan berusaha untuk berintegrasi secara elektronik. Kemudian kita lihat bagaimana kesesuaian terhadap regulasi yang sudah kita lihat tadi. Yang pertama, untuk kegiatan industri oleh kimia dan power plant, ini sudah dijelaskan pada lampiran 10 Permen LHK nomor 5 tahun
2021. Di sini membahas bahwa wajib menyusun kajian teknis praktek emisi. Kemudian yang kedua untuk pemantauan udara ambien seperti parameter SO2, parameter NO2, PM10, PM2,5, CO, O3, PB dan juga HC. Di sini membahas lampiran ketujuh, di mana di sini berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021. Nah, hasil pemantauannya itu lebih kecil dari baku mutu. Kemudian yang ketiga, kesesuaiannya kita lihat bahwa pemantauan kebisingan pabrik dan permukiman ini juga dibahas pada lampiran 1 Kepmen LH nomor 48 tahun 1999. Nah, di sini sudah dilakukan rutin, di mana hasil tersebut sudah sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk boiler dan genset dengan kapasitas yang besar, di sini juga sudah dibahas di Permen LHK nomor 11 2021, juga dibahas Permen LH nomor 4 2021, dan di sini eh, menjelaskan bahwa wajib pemantauan emisi, juga pengendalian emisi fugitif dan juga pelaporan. Kemudian untuk partikulat boiler sendiri atau PSP, di sini juga terlampir pada Permen LH nomor 7 tahun 2021, di mana emisi partikulatnya itu lebih kecil dari baku mutu. Kemudian untuk gas asam sendiri seperti SO2 dan juga HCl, ini dengan menggunakan teknologi scrubber, dan ini sudah terlampir pada Permen LH nomor 13 tahun 2009. Di sini kita lihat bahwa efisiensi tersebut pengendaliannya itu lebih kurang 90%. Kemudian untuk VOC dengan flare system yang juga terlampir pada Permen LH nomor 13 2009, ini menunjukkan bahwa efisiensi pembakarannya itu sekitar 80 sampai 98%. Kemudian untuk sampling cerobong yang kurang dari 20 cm yang tidak dilakukan, nah ini sudah terlampir juga di Permen LHK nomor 11 tahun 2021. Kemudian untuk sampling emisi cerobong yang memenuhi standar, di sini sudah terlampir pada keputusan Bapedal nomor 205 garis miring 1996. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy. Baik, izin melanjutkan presentasi Kak Lydia, Uda Uni, dan rekan-rekan, yaitu pada bagian pendekatan dalam upaya pengendalian emisi. Next, Kak. Pada bagian pertama yaitu pengendalian dengan teknologi alat pengendali emisi. Eh, PT PT Wilmar ini mengendalikan dengan yang pertama yaitu elektrostatik precipitator atau ESP dengan prinsip memberikan muatan listrik pada partikel debu lalu ditarik ke plat elektroda bermuatan yang berlawanan dengan fungsi mengendalikan partikulat hasil pembakaran batubara di boiler dan lokasi pemasangannya yaitu boiler power plant 1, power plant 2 dan Yahua 2. Dan yang kedua itu wet scrubber, yaitu dengan prinsip gas buangnya dialirkan melalui semprotan air atau larutan kimia sehingga partikel dan gas terlarut dalam cairan untuk berfungsi untuk mengendalikan partikulat halus, gas asam dan bau. Dan lokasi pemasangannya itu di boiler Yahua 1, medium pressure 35 TPH dan thermal oil heater. Yang ketiga yaitu SO2 scrubber dengan prinsip absorpsi gas SO2 dengan larutan alkali dan fungsinya untuk mengurangi emisi SO2 dengan lokasi pemasangan di mass plant. Lanjut, Kak. Yang keempat yaitu spray tower yang berprinsip menggunakan kontak antar gas buang dengan cairan penyerap dalam kolom berisi packing. Fungsinya mengendalikan emisi berupa gas, uap, dan bau yang berasal dari proses produksi di unit fatty acid plant. Yang kelima itu flare system yang membakar gas buang agar tidak langsung dilepas ke udara dengan fungsi mengurangi emisi VOC dan bau. Jenis flare yang ada di PT Wilmar ini yaitu flare FAL, MES, dan biorefinery. Yang ketiga, cerobong dengan prinsip meningkatkan dispersi dengan ketinggian dan diameter tertentu agar polutan lebih cepat terurai di atmosfer. Fungsinya untuk menurunkan konsentrasi polutan di permukaan tanah. Next, Kak. Yang kedua itu dengan pendekatan operasional yang dilakukan dengan pemeliharaan rutin, yaitu perusahaan melakukan perawatan secara berkala terhadap seluruh unit pengendali emisi untuk mencegah penurunan kinerja alat, memastikan emisi tetap di bawah baku mutu dan menghindari kerusakan mendadak yang berisiko menyebabkan emisi lepas tanpa terkendali. Yang kedua itu pengelolaan limbah padat hasil pengendalian dengan
Pengelolaan emisi yang dihasilkan dari alat pengendali emisi yang terpasang pada ruang produksi seperti ISP dan wet scrubber yang ditampung dengan jumbo bag. Selanjutnya jumbo bag ini yang telah berisi penuh diangkut menuju TPS Limbah B3 untuk disimpan sementara sebelum diangkut oleh pihak ketiga yang telah memiliki izin pengangkutan limbah B3. Next, Kak. Yang ketiga, melalui pendekatan pemantauan emisi dan ambien. Dengan rencana pemantauan emisinya, yaitu jenis pemantauannya emisi dari cerobong sumber tidak bergerak seperti boiler, turbin, genset, flare, dan scrubber, dan lainnya. Dengan metode pemantauan yang dilakukan secara manual, bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu laboratorium yang telah terakreditasi KAN dan terdaftar di KLHK, tidak wajib menggunakan CEMS karena sesuai Permen LHK nomor 13 tahun 2021 PT Wilmar Nabati Indonesia hanya diwajibkan pemantauan berkala. Frekuensi pemantauannya setiap 6 bulan sekali atau 2 kali per tahun dengan output yaitu data konsentrasi polutan yang dibandingkan dengan baku mutu emisi yang berlaku. Tujuannya yaitu memastikan bahwa emisi tidak melebihi standar serta sebagai dasar evaluasi efektivitas alat pengendali. Next, Kak. Yang kedua, rencana pemantauan kualitas udara ambiennya dilakukan di dalam kawasan industri dan di luar kawasan, yaitu area permukiman sekitar. Dengan parameter yang dipantau yaitu SO2, CO, NO2, O3, MHC, TSP, PM10, PM2,5, dan PB. Frekuensinya dilakukan setiap 6 bulan sekali bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu laboratorium yang telah terakreditasi KAN dan terdaftar di KLHK. Pelaporannya dilakukan yaitu hasil pemantauan wajib disampaikan pada DLH, kabupaten, kota, dan provinsi serta KLHK dengan tujuan memastikan kualitas udara ambien di sekitar pabrik tetap sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 pada lampiran 7 tentang baku mutu udara ambien. Next, Kak. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lidina. Oke, baik, terima kasih Cindy. Selanjutnya kita akan melihat apa saja alternatif dari pengendalian emisi yang dapat dilakukan selain yang tertuang di dalam dokumen PT Wilmar Nabati Indonesia. Oke, baik. Untuk yang pertama, subsidi bahan bakar, bahwa kondisi dari PT Wilmar sendiri itu masih menggunakan batu bara untuk boilernya dan juga genset, diesel untuk listrik cadangan. Nah, untuk kesesuaian di sini kita lihat itu sudah sangat relevan. Namun jika beralih ke gas alam atau LNG maupun biomasa, nah seperti serat, cangkang sawit maupun pome biogas itu bisa dipakai sebagai energi terbarukan dengan emisi yang lebih rendah sehingga emisi dari SO2, NOx, dan partikulatnya dapat berkurang secara signifikan. Kemudian low on NX burner atau combustion optimization, di mana untuk kondisi dari PT Wilmar sendiri, boiler batu bara itu menjadi sumber emisi dari NOx sendiri. Nah, untuk kesesuaiannya sendiri ini sudah sesuai tentunya, namun untuk alternatifnya itu perlu dilakukan pemasangan dari low NOx burner agar dapat menekan dari pembentukan NO2-nya sejak awal pembakaran dan nantinya melengkapi dari scrubber atau WSP sendiri. Kemudian alternatif yang ketiga ada absorpsi dengan karbon aktif, di mana kita lihat pada kondisi di PT Wilmar sendiri, dia menghasilkan FOC dan bau dari proses oleokimia dan biodiesel, dan saat ini hanya menggunakan flare system. Nah, untuk kesesuaiannya, nah ini sudah cocok, namun kita lihat untuk alternatif, karbon aktif ini dapat menangkap dari VOC atau odor yang tidak sepenuhnya dibakar oleh flare sendiri. Nah, untuk yang tertuang di PT Wilmar Indonesia tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada ESP, ada web scrubber, ada flare atau sistem. Nah, ini ketiga alternatif ini yang dijadikan sebagai teknologi dari PT Wilmar. Kemudian selanjutnya ada backwash filter.
di mana kondisi dari PT Wilmar sendiri dia menggunakan elektrostatik presipitator atau disingkat juga dengan ESP yang berguna untuk menangkap dari partikulatnya. Nah, untuk kesesuaiannya sendiri, ESP ini dia sudah sesuai, sudah sebagai alternatif, namun bagaimana dengan pengganti yang lainnya? Nah, di sini backhost kita gunakan karena backhost ini dia lebih efisien, sekitar 99,9% untuk partikulat halus dia dapat menekan jika beban debunya itu tinggi. Kemudian alternatif selanjutnya yaitu waste heat recovery atau WHR, di mana kita lihat bahwa kondisi di PT Wilmar sendiri dia menggunakan boiler yang sangat besar sehingga menghasilkan panas buang. Nah, untuk kesesuaian di sini dia sudah sangat relevan, namun ada alternatif lain, itu pemanfaatan panas buang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar baru, sehingga dengan menggunakan waste heat recovery menekan dari emisi CO2-nya dan juga meningkatkan dari efisiensi energi. Nah, kemudian di sini kita lihat contoh jurnal terkait dari Law on NX Werner. Di sini sebagai pendukung atau penguat kenapa memilih dari Law on NX Werner. Nah, di sini ada beberapa jurnal terkait dan kenapa pentingnya kita pemasangan Law on NX Werner. Nah, di mana pemasangan dari Law on NX Werner ini penting karena dia mampu menekan dari emisi on X langsung dari sumbernya, juga mengurangi dari beban sistem kontrol lanjutan. Kemudian alternatif ini dapat menekan biaya operasional, membantu memenuhi regulasi emisi, serta menurunkan dampak dari lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Nah, kemudian kita lihat dari contoh jurnal terkait mengenai Beckhouse filter, di mana kenapa memilih ini alternatifnya. Nah, kita lihat dari kelebihan menggunakan Beckhouse filter sendiri, bahwasanya efisiensinya itu lebih dari 99% dapat menekan dari partikulat halusnya, termasuk dari PM2,5. Kemudian penggunaan alat alternatif ini dia lebih efektif saat beban atau debunya tinggi karena terbentuk dari dust cake-nya yang meningkatkan penyaringan. Kemudian faktor utama yang mempengaruhi dari efisiensi bahwa ukuran pori media filternya itu semakin kecil, maka dia hasilnya maka semakin efisien. Nah, untuk diameter seratnya, untuk diameter sini bahwa semakin kecil semakin efisien. Untuk media dengan lapisan membran itu dia lebih unggul dibandingkan dengan media konvensional, terutama untuk partikel yang sangat halus. Nah, bisa menjadi alternatif selain dari ESP dan scrubber yang digunakan saat ini di PT Wilmar Nabati Indonesia. Namun kita lihat bahwa backhoe sendiri dia hanya efektif untuk partikulat-partikulat. Bagaimana dengan untuk gas seperti gas-gas bercemar, uh, SO2, NOx, CO, VOC itu tidak dapat ditangkap oleh backhoe. Namun untuk gas itu lebih menggunakan scrubber, absorption power, catalytic converter, thermal oxidizer, atau biofilter, dan tergantung dari jenis-jenis gasnya. Baik, untuk yang akhir, kita lihat bahwa secara keseluruhan dijelaskan bahwa PT Wilmar Nabati Indonesia ini sudah memenuhi standar regulasi emisi menggunakan berbagai teknologi pengendalian seperti yang kita lihat tadi, dan masih memiliki peluang meningkatkan kinerja lingkungan melalui penerapan alternatif teknologi pengendalian tambahan seperti backhouse filter, HR, dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami, kelompok 2, mengenai praktek dari PT Wilmar Nabati Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum.